Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, di Minggu Advent ketiga, saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 17-23 Desember tahun 2023, terdapat di dalam Matius pasal 1, ayat 1 sampai ayat 17, yang berbunyi demikian. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, silsilah bukanlah hal yang menarik. Mungkin seperti saya, Anda sempat tergoda untuk melewatkannya dalam pembacaan Alkitab Anda. Namun sebenarnya silsilah tetap merupakan bagian penting dari Alkitab, seperti halnya bagian-bagian Alkitab lainnya merupakan satu kesatuan seperti yang diungkapkan dalam 2 Timotius 3:16, bahwa berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, untuk mendidik dalam kebenaran. Silsilah dalam Matius adalah silsilah keluarga Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang berinkarnasi sebagai anak manusia. Matius menulis Injilnya terutama kepada orang-orang Yahudi. Sebenarnya tujuan dari silsilah ini adalah untuk membuktikan kepada pembaca Yahudi bahwa Yesus dari Nazaret sebagai keturunan Abraham dan anak Daud adalah Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Silsilah ini lebih lanjut mengajarkan kepada kita bahwa Kristus memasuki hubungan kemanusiaan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Sang Pencipta menjadi inkarnasi. Dia sepenuhnya menjadi manusia, menjadikan dirinya tidak terpandang, dan merendahkan dirinya, berserah diri pada kematian di kayu salib. Dia mengambil rupa manusia dan sifat manusia, namun tidak berbuat dosa. Sebagai dokumen perjanjian, silsilah Matius mengungkapkan kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya dari generasi ke generasi kepada Abraham dan keturunannya,
kepada Yehuda dan sukunya, kepada Daud dan kaumnya, kepada orang-orang Ibrani yang tunduk di bawah kuk perbudakan di Mesir, kepada anak-anak Israel yang tinggal di tanah perjanjian, kepada orang-orang Yahudi yang mendekam dalam pembuangan, dan bahkan kepada orang-orang bukan Yahudi yang pada dasarnya berdosa. Demikian pula hal ini menyatakan kemurahan Allah kepada semua orang, baik yang berdosa maupun yang beriman. Tidak peduli betapa lemahnya iman mereka atau seberapa besar dosa mereka terhadap Allah atau betapa lambatnya mereka bertobat dan beriman. Penelitian terhadap semua nama dalam silsilah ini meneguhkan janji Injil bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kebobrokan jelas terlihat dalam silsilah Matius 1 ini. Nenek moyang Kristus adalah keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa. Jika silsilah hanya mencantumkan pahlawan iman saja, seperti Abraham atau Raja Asa, kita mungkin berkata, sungguh keturunan yang mulia. Namun silsilah Yesus juga mencakup Yehuda dan Tamar, Rahab si pelacur, Daud dan Batseba, Yoram dan Manasye. Roh Kudus ingin kita mengetahui bahwa sejarah keluarga Yesus mencakup orang-orang jahat, pelacur, dan orang-orang berdosa terkenal lainnya. Tuhan dalam kemuliaannya yang tidak berdosa bersedia untuk turun dari nenek moyangnya yang sangat berdosa. Roh Kudus mengilhami Matius untuk memasukkan Yehuda, Tamar, Rahab, Batseba, dan Manasye ke dalam silsilah Yesus. Dia bisa saja tidak mencantumkan nama mereka. Bagaimanapun juga, daftar ini belum lengkap. Beberapa nama termasuk setidaknya 3 raja hilang. Hal-hal yang tidak diinginkan dalam nenek moyang Yesus dimasukkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada orang berdosa yang berada di luar jangkauan penyelamatan Yesus. Matius mencatat bahwa atas perintah ilahi namanya harus disebut Yesus, kependekan dari Yehova menyelamatkan. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita belajar dari silsilah Yesus, kelahiran dari seorang perawan, bahwa dia mampu dan bersedia menyelamatkan orang berdosa. Kita semua tanpa kecuali bejat, rusak, dan penuh kejahatan. Ketika Roh membuka mata kita terhadap hal ini, kita akan mengaku, saya tidak lebih baik dari Rahab atau Manasye. Kita semua adalah putra Adam yang telah jatuh dan pewaris kerusakan. Daftar silsilah Kristus adalah catatan kesalahan kita, rasa malu kita, keadaan kita yang hilang, asal-usul kita, kehinaan kita. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang dapat memutuskan siklus dosa yang mengerikan ini? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus memutuskan siklus dosa manusia yang berulang dengan mengidentifikasikan dan menyelamatkan orang-orang berdosa yang malang. Seperti kita-kita ini. Yesus tidak malu memiliki Rahab atau Manasye atau pendosa lainnya dalam silsilah keluarganya. Demikian pula, dia tidak malu menerima kita ke dalam keluarganya. Karena kasih-Nya, dia menyelamatkan kita, menjadikan kita suci dan berkenan di hadapan Tuhan, membaharui dan mengubah kita, dan tidak akan pernah membiarkan kita murtad lagi dan tersesat di hadapan-Nya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus menjadi seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dia dulu dan sekarang adalah Allah Putra sejak kekekalan yang lalu,
pada setiap titik dalam pelayanan di dunia dan hingga kekekalan di masa depan. Dia adalah Tuhan, bahkan ketika dia digantung di salib terkutuk dan dipatahkan sebagai pengganti dan kurban penebusan kita. Setelah menanggung dosa kita ke atas dirinya, dia menjadi kutukan bagi kita dan menanggung hukuman kita. Setelah mengambil kodrat kita ke dalam dirinya dan hidup di dunia sebagaimana kita hidup, dicobai dalam segala hal, dialah Allah yang menyertai kita. Dia memahami dan mengenal kita. Dia merendahkan dirinya sepenuhnya sehingga dia menjadi juru selamat kita. Dengan murah hati, dia menawarkan dirinya kepada kita dan tidak meminta lebih dari kita, kecuali kita percaya kepadanya dan mencarinya dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan seluruh kekuatan dan kemampuan kita. Selamat merayakan masa raya Advent. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.